Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Hilmi Bahtiar dari Divisi Project. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah hal tentang alat berat, yaitu faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pembelian alat berat. Nah, pemilihan alat berat ini seringkali kita gunakan pada proyek kita, yaitu di pengurukan lahan, cut and fill, terus perataan lahan, pemadatan lahan, seperti itu. Nah, pemilihan alat berat dilakukan pada tahap perencanaan, di mana jenis, jumlah, dan kapasitas alat merupakan faktor-faktor penentu. Tidak setiap alat berat dapat dipakai untuk setiap proyek konstruksi atau proyek landed atau proyek perumahan misal. Nah, oleh karena itu, pemilihan alat berat yang tepat sangatlah diperlukan. Apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan alat berat, maka akan terjadi keterlambatan di dalam pelaksanaan, biaya proyek membengkak, dan hasil yang tidak sesuai dengan perencanaan. Dengan memilih alat berat, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan sebagai kesalahan dalam pemilihan alat dapat dihindari. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu yang pertama, fungsi yang harus dilaksanakan. Nah, alat berat ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya, ya, seperti untuk menggali itu harus memakai alat berat apa, untuk mengangkut itu harus alat berat apa, meratakan permukaan lahan dan pemadatan lahan itu harus merupakan menggunakan alat apa, dan lain-lainnya pastinya. Yang kedua, kapasitas peralatan. Pemilihan alat berat didasarkan pada volume total atau berat material yang harus diangkut atau dikerjakan. Kapasitas alat yang dipilih harus sesuai dengan lot pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga yaitu cara operasi. Alat berat dipilih berdasarkan arah horizontal maupun vertikal, dan jarak gerakan, kecepatan, frekuensi gerakan, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu pembatasan dari metode yang dipakai. Nah, pembatasan yang di sini yang dimaksud adalah mempengaruhi pemilihan alat berat antara lain peraturan lalu lintas, biaya, dan pembongkaran. Selain itu, metode konstruksi atau landed atau pengurukan lahan harus dipakai dapat membuat pemilihan alat dapat berubah. Yang kelima yaitu faktor ekonomi. Selain biaya investasi atau biaya sewa peralatan, biaya operasi dan pemeliharaan merupakan faktor penting dalam pemilihan alat berat. Juga biaya tentang operator, terus jika ada nanti alat trouble atau storing, itu bagaimana ekonominya, bagaimana perputaran uangnya. Nah, yang keenam, jenis proyek. Ada beberapa jenis proyek umumnya menggunakan alat berat. Proyek-proyek tertentu antara lain yaitu proyek gedung, pelabuhan, jalan, jembatan, irigasi, pembukaan hutan, dam, bendungan, atau perumahan, pengurukan, seperti itu. Jenis proyek ini juga mempengaruhi, ya. Misal kita lagi dalam proyek konstruksi gedung high-rise misal dengan 20 lantai, kita biasanya harus menggunakan tower crane seperti itu. Terus ya backhoe untuk menggali fondasi seperti itu. Terus kita harus menggunakan jackhammer seperti itu, hidropolik seperti itu. Yang ketujuh yaitu lokasi proyek. Nah, faktor lokasi proyek juga merupakan hal yang harus diperhatikan pastinya dalam pemilihan alat berat. Sebagai contoh, lokasi proyek di dataran tinggi memerlukan alat berat yang berbeda dengan lokasi yang dataran rendah, ataupun jenis proyek misal. Nah, seperti itu, ya, karena lokasi proyek ini juga akan mempengaruhi dalam mobilisasi dan demobilisasi alat berat tersebut, apakah aksesnya bisa dilewati atau tidak, seperti itu. Nah, yang ke-8 yaitu jenis dan daya dukung tanah. Jenis tanah di lokasi proyek dan jenis material yang akan dikerjakan dapat mempengaruhi alat berat yang dipakai. Tanah dapat dalam kondisi padat, lepas, keras, atau lembek. Nah, biasanya bahkan tak jarang ada proyek konstruksi atau yang di tengah laut misalnya, itu juga akan menggunakan alat berat yang berbeda juga, dengan medan, dengan penambahan alat yang berbeda juga, penambahan aksesoris yang berbeda juga pastinya. Yang ke-9, kondisi lapangan. Kondisi dengan medan yang sulit dan medan yang baik merupakan faktor lain mempengaruhi pemilihan alat berat. Kondisi lapangan di sini hampir mirip dengan jenis dan daya dukung tanah, ya, pastinya, ya, karena bisa mempengaruhi alat tersebut dalam efektivitas kerjanya. Karena dalam tahap perencanaan itu akan dihitung semua,
bagaimana alat ini mempunyai efektivitas dalam 1 hari, terus 1 minggu, 1 bulan, itu harus mencapai target apa yang sudah ditentukan. Nah, kondisi lapangan dan jenis jahitan tanah ini adalah faktor utama yang sangat mempengaruhi pastinya. Walaupun di sisi lain, operator juga merupakan salah satu faktor yang harus dipikir juga. Mungkin cukup itu pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.